wafat, memang benar-benar wafat, benar semua. Jadi salah satu nama yang disebut oleh Rasulullah SAW ya, kalau dulu yang pertama itu kan nama Abdullah Fakih. Itu Abdullah Fakih itu kiai dari Pondok Pesantren Langitan ya, Tuban, Jawa Timur. Jadi Rasulullah di mimpi saya itu langsung menyebut nama gitu ya, Abdullah Fakih gitu. Kemudian yang dulu yang pernah saya ceritakan juga itu nama Munzir al-Musawwa gitu ya. Nah, yang akan saya ceritakan ini adalah nama lain seorang ulama juga. Saya mengenal beliau dan beliau mungkin mengenal saya. Itu nama Muslim Rifai gitu ya. Muslim Rifai itu adalah seorang kiai dari Klaten, Jawa Tengah gitu. Jadi beliau itu umurnya panjang ya, 90-an gitu ya, 90 berapa gitu tepatnya, saya nggak tahu. Itu beliau setahu saya itu semasa hidupnya itu kadang berpikir, membuat pemikiran yang kadang saya tidak mengerti gitu ya. Gitu. Jadi misalnya ya tahun 99 itu kan ada pemilihan presiden ya. Beberapa bulan sebelum itu beliau datang gitu di mimpi saya gitu, tanya gitu dalam bahasa Jawa gitu, tanyanya gitu, "Le, sing mbok ndongake ning Gusti Allah ki sing dadi presiden ki sapa?" Saya jawab aja kepada Mbah Lim gitu. "Gus Dur, Mbah Lim ya." "Loh kok Gus Dur ya?" "Lah iya, lawang saya sudah punya istilahnya janji untuk mendoakan beliau kok." "Ya Gus Dur lah." Kan karena sudah diberitahu duluan oleh kakeknya gitu, dan saya sudah mimpi duluan gitu bahwa setelah nanti Pak Harto lengser diganti Pak Habibie, tidak lama kemudian Gus Dur, dan Gus Dur juga tidak akan lama gitu duduk di bangku presiden gitu itu Mbah Halim. Yang kedua itu pada saat tahun 2000 Mbah Halim itu punya ide untuk membentuk suatu grup atau mungkin semacam paguyuban atau perkumpulan gitu ya, itu yang isinya wali-wali gitu ya. Jadi yang masuk grup itu harus wali-wali. Jadi dulu pernah ditawarkan ke siapa gitu ya, ke kiai siapa gitu, kiai sepuh juga gitu, kiai senior juga itu, tapi tidak mau gitu. Pernah saya tanya gitu kepada salah satu kiai senior yang itu ya, yang istilahnya dekat dengan Mbah Halim gitu. Saya tanya ke beliau, "Loh kok kiai nggak ikut ini perkumpulannya Mbah Halim itu yang istilahnya yang barusan dicetuskan Mbah Halim itu?" Terus beliau cuma tertawa aja gitu, nggak tahu itu, wah itu kan Mbah Halim itu kan anggotanya aja sampai sekarang juga belum ada gitu, baru beliau sendiri gitu ya, jadi baru Mbah Halim sendiri gitu, jadi cuma tertawa aja. Padahal saya tahu orang-orang ini kiai-kiai yang dicetuskan yang disebutkan oleh Mbah Halim itu semuanya itu dekat dengan Mbah Halim gitu, dan pernah gitu diajak ngobrol untuk mencetuskan ide itu. Ternyata yang kiai-kiai yang diajak ngobrol oleh Mbah Halim itu semuanya cuma tertawa gitu. Dan jadi akhirnya ide itu hanya Mbah Halim sendiri yang menjadi anggotanya gitu. Jadi tentang namanya dulu perkumpulan wali Indonesia atau majelis wali Indonesia atau saya lupa, itu udah lama sekali, sebab itu tahun 2000
atau mungkin 2001, mungkin lupa saya itu gitu. Jadi karena apa ya, pada saat ini kembali ke mimpi ya, karena itu ada mimpi dari Rasulullah seperti itu, dan saya perhatikan waktu itu mimpi ini memang tidak saya catat gitu. Saya khawatir nanti kalau apa saya catat kemudian ada orang lain yang menemukan catatannya, kan malah bisa menjadi fitnah gitu kan. Saya tunggu sampai benar atau enggak gitu ya, ternyata benar semua, benar terjadi semua gitu. Jadi tidak saya catat, dan agar setan-setan itu tidak mencuri informasi gitu yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada saya. Itu tujuan saya seperti itu. Jadi Mbah Halim itu wafatnya tanggal berapa ya, itu tanggal 2020, tahunnya 2012 saya ingat, saya tanggalnya saya sebentar. Ini salah satu berita online ya, 25 Mei tahun 2012 jam 5 pagi di Rumah Sakit Islam Klaten ya. Ini salah satu informasi yang saya lihat di berita online ya. Itu jadi sebelum wafatnya Mbah Halim bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini analogi dalam mimpi saya seperti itu. Saya kira ceritanya gitu aja ya. Kalau pengen cerita lebih lanjut tentang Kiai Muslim Rifai atau Mbah Halim, teman-teman bisa bertanya ke putra putri beliau ya, keturunan beliau atau mungkin cucu beliau. Saya kira lebih jelasnya ke sana, ke Klaten, Jawa Tengah. Jangan ke saya, ini kan lebih valid informasinya dari sana tentang kehidupan beliau gitu selama belajar mungkin di mana, di pondok pesantren itu ya, di Darussalam atau Congol Magelang dulu. Mbah Halim kan muridnya Kiai Nahrawi Dalhar waktu kecilnya di Magelang, Jawa Tengah. Saya kira begitu aja ya, yang bisa saya ceritakan. Bila ada kesalahannya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.